Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Bisikanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia, terus menjagamu dan sayangimu. Suarakan, bilang padanya jangan paksakan apapun. Suarakan, ingatkan terus aku makna cukup. Luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Bila lelah menepilah, hayati alur nafasmu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berjumpa. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang pada hari ini menyempatkan undangan saya untuk kegiatan diseminasi dalam program kegiatan Nyata calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bandung Hilir dari Semarang Besar Jemaah. Bapak Ibu, jadi saya ingin langsung saja. Ada dalam kegiatan diseminasi ini adalah penerapan budaya positif. Jadi harapan dari
kegiatan CGP ini adalah bahwa sekolah di tempat peserta-peserta yang lulus CGP ini, bahwa kegiatan budaya positif itu bukan hanya berlaku pada CGP-nya saja, tapi berlaku untuk seluruh warga yang ada di sekolah. Harapan kami bahwa kegiatan budaya positif itu bisa menular kepada rekan kerja dan sesama guru maupun peserta didik juga. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Apa yang akan kita ubah paradigma yang selama ini kita anggap mungkin ada salahnya? Nah, sebelum kita melakukan kegiatan, coba Bapak Ibu kita kesini berdua. Kita kalau berpasangan, kita ibaratkan seperti ini. Orang yang di sebelah kanan yang mengepalkan tangan dengan sekuat tenaga, dengan segala upaya daya mempertahankan kepalan tangan. Kemudian orang yang sebelah kiri boleh membujuk, merayu, atau bahkan mengintimidasi bagaimana cara untuk membuka tangan. Kita peragakan kurang lebih 2 menit lah. Kira-kira kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Coba, misalkan Bapak, maksudnya gini, Bapak atau Ibu yang di sebelah kanan mengepalkan tangan, sebelah kirinya orang yang sebelah kirinya merayu atau ini, mamanya sahaja atau usaha kita untuk teman kita membuka. Nah, silakan, saya beri kesempatan. Nah, boleh merayu, boleh memberi iming-iming, memberi menggoda ini temannya. Pokoknya silakan, pokoknya nanti kita bahas. Jadi sekarang lakukan saja. Oke, cukup ya. Oke, cukup. Sekarang saya tanya dengan yang mengepalkan tangan ini. Dan kira-kira dari buku rayuan dan teman kalian tadi, kalian bukan? Kalian boleh kan? Kenapa bukan? Karena rayuannya tadi tidak menyentuh hati saya, sehingga saya tidak berani untuk membuka. Kalau seandainya itu hati, itu tadi saya buka, karena hati itu yang sulit. ini kan ibarat sebuah harga diri. Yang kamu pertahankan adalah harga diri. Ketika kamu dirayu, harga diri kamu akan kamu berikan. Sesuai kalau yang menyentuh hati nurani saya mungkin saya berikan. Atau sesuai dengan pemandangan diri. Jadi arti maksud dari ini ada hal-hal yang perlu kita tutup sekuat tenaga. Siapa yang bisa menutup itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Siapa yang bisa membuka juga orang lain. Kapan yang mau dibuka, kapan mau ditutup itu kita yang menentukan. Dan hal apa saja yang boleh dibuka dan hal apa saja yang boleh ditutup itu juga kita yang menentukan, bukan orang lain. Jadi benar apa kata Bulos. Jadi bisa jadi ketika kondisinya itu sangat memungkinkan untuk dibuka, ya kita buka. Karena mungkin pada saat itu itulah sesuai kebutuhan kita. Bisa jadi mungkin dengan kita membuka kelangsungan hidup kita bisa berlanjut. Atau bisa jadi dengan kita membuka bahwa kehidupan kita, keluarga kita akan terintimidasi dan seterusnya, ya, kita akan selalu menutup. Jadi yang kita lakukan tadi
Ini sudah kita jawab ya. Mungkin jawaban kita antara yang pertanyaan pertama dan kedua bervariasi, antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Pertanyaan ketiga, siapa yang sesungguhnya mengontrol diri kita? Yang otomatis diri kita sendiri. Jadi sesuai apa yang kita ini, bahwa diri kita yang akan mengontrol kita. Kemudian menurut Dr. William Laser Theory Control, semua perilaku memiliki tujuan. Ada 4 tujuan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ada ilusinya. Jadi yang pertama, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang menjadi kebutuhan dasar. Karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan, jadi yang Ibu Ayu tadi, itu kan bujukan. Adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berubah. Sedangkan yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan membuat karakter, itu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka menggambarkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Biasanya ini dengan menyindir atau hal-hal lain. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kadang terjadi untuk pada diri kita. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu tertentu dan sebuah hubungan permusuhan tertentu. Jadi dengan kita memaksa kehendak. Kemudian menurut Stephen R. Covey, prinsip-prinsip leadership tahun 91, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi lebih harus realistis. Kemudian ini stimulus respon dan teori kontrol.
Jadi stimulusnya apa? Stimulusnya itu misalnya realitas kebutuhan kita itu sama. Kemudian teori kontrolnya apa? Bahwa realitas kebutuhan kita ini berbeda. Maksudnya apa sih? Kita ini sama-sama, anggaplah kalau guru itu kan gaji yang paling ini. Kita akan realitasnya itu kebutuhan untuk gaji sama. Tapi realitasnya berbeda. Apa maksudnya realitasnya teori kontrolnya? Setiap kita pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Kalau gaji benar semuanya kita butuhkan, tapi jumlahnya pasti beda. Itu teori kontrolnya. Jadi jumlahnya pasti beda. Tapi kebutuhan untuk mendapatkan gaji pasti kita semua pengen. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau Bapak Ibu melihat saya, pasti secara otomatis akan melihat inilah namanya pasti. Tapi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bahwa saya seperti apa itu adalah teori kontrol, pasti menurut pandangan masing-masing berbeda. Tapi kalau ini fisiknya ini pasti bukan, pasti ini semua orang menyatakan pasti betul ini adalah pasti. Tapi kalau cara berpandangnya, gambarannya seperti apa, pasti berbeda. Mungkin ada yang cara menyampaikan sesuatunya ada yang senang, mungkin tingkahnya ada yang tidak suka, mungkin caranya yang ini, karena gambaran itu pasti akan berbeda. Kemudian yang kalau tadi kita paradigma, sekarang kita disiplin positif. Apa sih disiplin positif yang kita inginkan? Disiplin positif dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau, kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu kita tinjau kembali? Kemudian apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikannya? Sebelum mari kita tayangkan sebelum mari kita tanyakan dulu pada diri kita, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyum atau pujian dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan yang melakukan sesuatu. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini otomatis diri kita sendiri. Jadi kemudian tujuan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebaikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai mereka yang baik atau mencapai suatu tujuan mulia. Artinya, tujuan dari budaya disiplin positif ini maksudnya seperti ini. Jadi bahwa siswa itu melakukan hal bukan karena takut, bukan karena ingin dapat hadiah. Kalau mereka melakukannya atas dasar keinginan mereka sendiri, berarti kita telah mampu menanamkan karakternya.
Tapi kalau mereka masih takut atas dasar ini nanti ada begini, aku bakal kemarahin. Nah, berarti masih ada rasa takut di sana. Tapi kalau mereka sudah melakukannya atas kesadaran kemanfaatan setelah melakukan itu, nah itu yang kita inginkan. Bila kita tinjau dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Tubuh pun disiplin, kita bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maksudnya saya ini, kalau yang saya tangkap dari pernyataan dari Ki Hajar Dewantara ini, harusnya kita yang mendisiplinkan diri. Tapi kalau kita tidak mampu mendisiplinkan diri, maka pimpinan kita harus mampu mendisiplinkan kita. Kalau kita masih tidak mampu didisiplinkan oleh pimpinan kita, maka aturan yang harus mendisiplinkan kita. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikianlah itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Artinya kita dalam suasana yang merdeka. Ini kita lanjut. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Besar, dan sudah mampu mengembangkan kemandiriannya. Kemudian kreatif, bernalar kritis. Jadi bisa jadi mulai dari meniru. Kreatif itu berawal mungkin dari meniru, kemudian menjiplak, kemudian tingkat-tingkatnya terakhirnya apa kreatif itu? Menciptakan tanpa karya orang lain. Kemudian bernalar kritis itu adalah mampu untuk berkritis terhadap apa yang dia temui. Nah, menurut Ibu Pramila Program ada sikap murid yang harus kita kembangkan. Yang pertama toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, kemudian menghargai, antusias, empati. Jadi ketika kita ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri, kemudian ingin menjadi teladan bagi murid-murid karena Anda percaya, jadi tindakan guru itu akan dicontoh oleh murid-muridnya atau menghargai nilai-nilai pada diri kita. Itulah yang harus. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang harusnya guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran dari bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memilih Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid Anda? Nah, ini adalah pertanyaan yang harus dijawab dalam hati kita dan dilaksanakan apa yang harus kamu adalah. Kemudian yang D, kebutuhan dasar. Sebelum saya masuk
menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai mereka yang baik atau mencapai satu tujuan dunia. Artinya, tujuan dari budaya disiplin positif ini maksudnya seperti ini. Jadi bahwa siswa itu melakukan hal bukan karena takut, bukan karena ingin dapat hadiah. Kalau mereka melakukannya ke atas dasar keinginan mereka sendiri, berarti kita telah mampu menanamkan karakternya. Tapi kalau mereka masih takut atas dasar, ini nanti ada begini, nanti bakal melarai. Nah, berarti masih ada rasa takut di sana. Tapi kalau mereka sudah melakukan atas kesadaran kemanfaatan setelah melakukan itu, nah itu yang tidak inginkan. Bila kita tinjau dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin kita bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maksudnya kayak ini. Kalau yang saya tangkap dari pernyataan dari Ki Hajar Dewantara ini, harusnya kita yang mendisiplinkan diri. Tapi kalau kita tidak mampu mendisiplinkan diri, maka pimpinan kita harus mampu mendisiplinkan kita. Kalau kita masih tidak mampu mendisiplinkan oleh pimpinan kita, maka kita yang mendisiplinkan kita. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikianlah itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya kita dalam suasana yang merdeka. Jadi kita lanjut. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri. Kemudian yang terakhir kreatif dan bernalar kritis. Ini kalau final yang berpikir ini apa? Jadi profil pelajar Pancasila ini kita butuhkan. Memang saat ini siswa kita ini lemah pada akhlaknya, lemah pada iman yang sedang ditekuninya. Dengan kita kuatkan profil pelajar Pancasila ini, harapan kita bisa menguat. Di mana kebinekaan global? Salah satu ciri khas kalau di tempat kita ini kan, katakanlah pempek. Kalau Palembang kan pempek. Cuma sampai saat ini pelajar-pelajar kita ada sebagian yang belum tahu cara membuat pempek. Kalau makan masak dulu. Tapi ada yang belum membuat. Kenapa? Karena memang di dunia pendidikan kita tidak jarang sekali untuk mengajarinya. Bahkan kalau saya dulu waktu
tidak punya keahlian di situ, ya otomatis kita mati. Nah, dari pelajaran pengalaman itu saya berpikiran ya, jangan sampai kalau hal-hal yang menciri khaskan daerah kita tidak tertanam, apalagi ketika kita keluar dari wilayah Indonesia. Saya kita mewakili Indonesia, berarti harus tahu wilayah seluruh di Indonesia ini apa saja variannya, apa saja makanan khasnya dan sebagainya. Termasuk yang paling sering itu deh. Kalau misalnya Bapak Ibu sharing-sharing dengan guru-guru di luar Palembang, pasti ditanya, di Palembang itu wisatanya apa baik? Pasti. Nah, kalau kita tidak tahu wisatanya apa saja di Palembang, apalagi tempat lain, bukan yang kita ini. Misalnya kita lagi main ke tempatnya Bu Erlina, pergi ke Oku misalnya. Yang paling kita tuju bukan rumahnya kan? Karena kita justru di sampingnya, benar kita memang karena mau tidak mau pasti mampir ke rumah itu pasti. Tapi ke tempat tujuan wisatanya itu adalah suatu motivasi untuk kita berangkat ke sana itu. Dengan adanya kita mengenali rumah kita, dengan mengenal wilayah-wilayah. Mungkin Bu Erlina tidak terpikir akan datang ke Palembang, kan? Tapi dengan adanya cengal, saya ingin Palembang, saya ingin sana. Inilah karakteristik kita. Dan ini keberagaman ini kita jaga sebagai kekuatan kita tetap di kebinekaan. Kemudian berlomba artinya anak bagaimana caranya peserta didik kita, termasuk kita sebagai pendidik, bagaimana caranya menanamkan gotong royong ini. Saat ini lemah peserta didik kita tuh lemah sekali. Kadang kalau zaman dulu masyarakat sekolah dulu ada guru megang satu, rasanya rasa untuk mengambil bagaimana caranya guru itu udah satu, tidak usah megang satu, itu langsung ini salah spontan. Tapi kalau sekarang guru megang sapu, megang sampah, kalau ada itu pak itu berubah. Nah, kenapa itu terjadi? Karena jiwanya itu butuh penguatan karakter. Bukan kita yang salah, tapi kita semua harus saling membenahi itu bersama. Tidak ada, mungkin saya sendiri, Bu Tina sendiri sebagai pembina OSIS, tidak bisa. Kita harus semuanya bergerak bersama untuk menjadikan peserta didik kita. Kemudian mandiri. Mandiri itu seperti apa? Mandiri itu maksudnya peserta mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka kembangkan pada dirinya. Jadi kalau mereka mampu mengembangkan pada dirinya secara sendiri, berarti mampu mengembangkan kemandiriannya. Kemudian kreatif bernalar tipis. Jadi bisa jadi mulai dari meniru. Kreatif itu berawal mungkin dari meniru, kemudian menjiplak, kemudian tingkat-tingkatnya terakhirnya apa kreatif itu menciptakan tanpa karya orang lain. Kemudian bernalar kritis itu adalah mampu berkritis terhadap apa yang dia temui. Nah, menurut Ibu Premier Program YPEYP ada sikap murid yang harus dikembangkan. Yang pertama toleransi, kemudian rasa integritas, mandiri, kemudian menghargai, antusias, empati, kemudian keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. 9 pilar karakter ini dari IHF, Indonesian Health Foundation. Yang pertama cinta Tuhan,
dan segenap ciptaan, apapun agamanya. Jadi apapun agamanya, apapun kepercayaannya, jadi rasanya sama. Semua agama mengajarkan bahwa kita harus mencintai ciptaannya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, kemudian diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kemudian kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi serta kedamaian dan persatuan. Kita nanti akan lebih interaktif saja. Kemudian yang ketiga ini bagian sininya motivasi perilaku manusia. Jadi menurut Diane Gusen ada restructuring school disiplin. Ada 3 untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu salah satu atau masuk di dalam motivasi eksternal, motivasi dari luar. Kemudian motivasi dari dalam mana? Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Artinya terletak pada dirinya sendiri. Jadi kalau mereka masih menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian masih ingin mendapatkan imbalan, berarti motivasinya itu masih dari luar. Tapi kalau sudah mereka inginkan menjadi yang mereka mau dan menghargai pada diri sendiri, itu berarti sudah menjadi motivasi internalnya. Satu murid di kelasnya, misalkan namanya Doni. Beberapa anak di kelas 12 MIPA 5 ini telah datang kepadanya untuk mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Bunga, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Mencari perhatian, Pak. Mencari perhatian, ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar baik pada diri kita maupun pada siswa. Kebutuhan dasar yang pertama, bahwa kita itu survival, jadi untuk bertahan hidup. Jadi kalau kita di sini kira-kira lagi nak pakai, sampai agak lah. Kalau kira-kira kita di sini lagi ini, lari gitu. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan merasa diterima, love and belonging. Kebutuhan yang ketiga itu penguasaan, power. Jadi hubungannya dengan kekuasaan. Jadi makanya kalau anak-anak itu pengen merasa pengen berkuasa kan menunjukkannya dengan dia berlatih dan seterusnya. Kemudian dia ingin merasa kesenangan atau fun. Kemudian dia akan pengen memiliki rasa freedom atau kebebasan. Nah, 5 kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan dasar yang harus kita penuhi dan yang akan kita inginkan, termasuk diri kita juga. Kebutuhan bertahan hidup atau survival, kebutuhan yang bersifat
fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan, sedangkan kebutuhan biologisnya sebagai dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian dalam kasus kalau kita kaitkan dengan kasus Doni tadi, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Bu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Balik misalkan kalau yang sekolah putih balik jam ini dari rumah tidak bawa bekal, duit tidak kasih, sampai punya lewat pulang. Jadi artinya di situ makanya kita harus tahu kebutuhan dasar. Kemudian kebutuhan ini atau kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima di lingkungannya itu adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan berhubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Makanya kadang kita itu kan menemui anak-anak itu kan ada yang selalu mencari perhatian, ada yang mungkin karena di rumahnya itu mereka tidak mendapatkan itu. Dengan mereka mencari perhatian itu mungkin kasih sayang dari guru itu mereka dapatkan, entah itu berupa sebuah pengumuman, entah itu berupa teguran, tapi kebutuhan mereka mencari perhatiannya dari terpenuhi. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini menjadi kompeten, kemudian menjadi terampil, diakui atas prestasi yang dimiliki dan keterampilan kita. Kemudian untuk dianggap berharga, ini bisa menjadi perbedaan, bisa membuat penyampaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak memiliki kebutuhan dasar dan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Jadi biasanya kalau anak-anak, apalagi sebentar lagi kan akan adanya pemilihan ketua OSIS gitu ya, ketua OSIS dan ini kan, nah makanya nanti yang ini kita arahkan. Jadi jangan sampai justru dengan adanya pemilihan justru mereka jadi termasuk di sekolah tetangga kita kan yang kemarin terjadi peristiwa sampai ada korban pembunuhan kan kemarin, itu kan sebenarnya teman dekat, justru teman dekat yang dikompori oleh orang lain. Maksud teman-teman yang lain itu biar mereka berusaha mau lagi ada korban. Itu tahun yang lalu kalau nggak salah. Mudah-mudahan di sekolah kita jauh dari hal-hal itu. Nah, kemudian kebutuhan dasar yang keempat itu adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba atau tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang
mencoba hal-hal baru. Jadi bebas, tapi ada batasnya. Jadi bebas melakukan apa saja. Kita melakukan pembelajaran juga harus tidak harus memaksa dengan satu tindakan. Kemudian kesenangan, kebutuhan yang itu adalah kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kalau anak merasa senang, merasa nyaman, otomatis belajar motivasinya akan meningkat. Nah, kemudian yang E, kontrol. Ada kasus ini. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Kepala sekolah SMA Makmur, Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata dan merendahkan Tisa di sosial media. Kemudian Yanto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Ini akan dari. Pada hadir Anto seringkali dengan kata-kata kasar di kolom chat, mengenainya dan hal ini sudah sangat mengganggu dan membawa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto. Itu tidak. Kemudian posisi kontrol. Di mana posisi kontrol? Ada identitas gagal, ada identitas sukses. Kapan? Ketika hukuman membuat rasa bersalah, berarti identitas gagal. Kapan identitas sukses? Kita dari teman mereka, kita bisa memantau, kemudian kita mampu menjadi manajernya atau manajernya. Nah, pada saat menghukum, seorang menghukum bisa menggunakan ancaman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan proses menghukum senantiasa menggunakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan agar lebih dalam lagi. Guru-guru pada posisi penghukuman akan rasa patuh aturan saya, awas, jangan selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir salah. Guru seperti ini saya percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Cara dia, artinya jadi dan ini kalau contoh penghukuman dengan kasus yang sama. Ini ada guru tiket, ada siswa yang terlambat. Dasar pemalas, kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Kenapa saya keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-berani jawab. Terlambat, masih ada jawab. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar
Nah, ini contoh suatu bentuk maksudnya ketika hukuman itu kita tidak memberi kesempatan untuk anak menyampaikan apa, kemudian langsung kita kalau contoh misalkan ini sebuah anak, katakanlah si A ini setiap hari datangnya selalu lambat. Nah, jadi artinya bahwa di situ kita butuh asesmen. Jadi jangan sampai kita memberi hukuman itu letaknya salah sasaran. Benar kata Bu Kiki, kita harus mengetahui dulu, kita harus mencari solusi dulu. Bahkan bisa jadi siswa itu di tengah misalnya kita panggil, oh ternyata anak ini kita beri misalkan ada rezeki dikit kita beri tanpa sepengetahuan orang lain supaya tidak menjatuhkan mentalnya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menyelesaikan untuk selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Bagaimana caranya kita menanamkan keyakinan kelas itu bersama? Pertanyaannya, mengapa kita harus memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Kan kalau istilahnya kepala kita, motor kita. Kalau kita jatuh kita yang sakit. Kenapa polisi sampai ribut-ributnya menghilang kita kalau kita tidak pakai helm? Bahwa ternyata bahwa keyakinan kita yang ingin dibentuk bahwa ketika kita menggunakan helm, ketika kita terjadi kecelakaan atau apa yang terjadi itu bisa melindungi diri kita, minimal melindungi daerah kepala. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker? Kemarin pada saat pandemi begitu dibuat peraturan silahkan menggunakan masker dan semua orang menggunakan masker. Emang percaya nih kita nih kalau virusnya itu ada nih? Kan belum tentu. Itu bisa jadi pengalihan isu. Tapi kita merasa yakin, merasa percaya dengan menggunakan masker kita bisa menghindari penyakit, menghindari virus itu. Nah, jadi apa yang disampaikan dari keyakinan kelas bahwa nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal, yang bersifat umum, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinan diri pada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tanpa bermakna.
Nah, kemudian keyakinan kelas. Kalau katakanlah kita tadi saya contohkan menggunakan helm pada saat naik motor, dan itu menjadi suatu keharusan bagi kita ketika naik motor. Kemudian kemarin pada saat kita keluar harus menggunakan masker. Nah, bagaimana dengan kelas kita? Kita membentuknya. Jadi ketika kita datang ke kelas, bagaimana anak itu meyakini bahwa kita itu mampu memberikan sebuah keyakinan kepada anak. Apa yang kita berikan? Apa keyakinan yang harus kita kuatkan? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang disepakati tersebut harus menekankan pada keyakinan seseorang sehingga akan lebih termotivasi seseorang di dalam dirinya. Misalkan kita sepakati, apa yang kita sepakati membuat keyakinan. Pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak dari kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Mungkin contoh kasus di sini tidak ada diskusi itu adalah contoh kasus terakhir. Namun sebelum saya beri kesempatan untuk bertanya, ada hal yang perlu kita kuatkan bahwa ketika ada kasus, jadi tidak langsung seorang guru itu langsung memberi sebuah hukuman atau tindakan. Jadi kita tanya dulu apa sebabnya. Kemudian kita beri kekuatan. Kalau kita di posisi dia, mungkin kita juga akan seperti itu. Itu tindakan gagal untuk jadi sukses maksudnya. Jadi kita validasi, sudah itu baru kita ini. Kemudian kita beri kekuatan. Kira-kira harus apa yang harus dilakukan. Oke, itu yang saya sampaikan dari saya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya.
Jadi kita harus, artinya ketika kita memegang posisi ini kan, yang kita pegang adalah prinsip hidup, yang kita pegang adalah prinsip hidup. Nah, prinsip apa yang kita pegang? Kalau prinsipnya adalah ketika kita di posisinya salah, maka harus dengan support temannya, semangat temannya, kemudian pemberitahuan perkembangan baru yang diberikan oleh teman kita itu benar, maka kita harus membuka diri, perubahan untuk kebaikan. Tapi kalau itu suatu proteksi diri, suatu kebutuhan diri yang harus kita jaga, maka bagaimana caranya kita harus mempertahankan diri kita. Jadi hubungannya, prinsipnya adalah ketika ini adalah perubahan untuk kebaikan, maka secepat mungkin kita harus membuka diri untuk perubahan kebaikan. Tapi kalau itu adalah untuk proteksi diri, maka bagaimana caranya kita mempertahankan diri. Karena kontrolnya itu adalah terletak pada diri kita, bukan terletak pada orang lain. Ya kalau memang itu adalah harga diri, menyangkut harga diri. Kalau itu menyangkut harga diri, otomatis penghapusan kuasa. Pokoknya kalau hukum yang tahu kepentingan dan tahu kebutuhannya itu adalah diri kita. Kapan kita mau bisa perang, kapan kita selalu menjaga hukum. Dan kemudian ada yang lain? Saya rasa cukup. Dan terima kasih atas kesediaan waktunya yang setiap 10 menit kita berjumpa di ruangan ini. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat, kemudian ada kata-kata yang tidak mengenakan, ini adalah ajang kita sharing, ini ajang kita saling berbagi. Mudah-mudahan ajang berbagi ini bukan hanya ini saja, bisa jadi bersharing